mau memasukkan nilainya, kepala dinas juga error. Karena Bapak Ibu udah mengklik. Nah, ini banyak kejadian. Saya kan Bapak Ibu instruksi saya di grup chatin hanya satu. Bapak Ibu tolong PMM-nya selesaikan tanggal 31 Desember jam 00. Itu instruksi saya. Tidak ada ke SKP, Pak. Ya. Artinya apa? Nilai SKP dari kepala dinas belum turun. Kenapa Bapak Ibu membuka SKP di e-kinerja? Nah, beda Bapak Ibu dengan pengawas, kasih SMA dengan subag yang menilai itu adalah Kacabdin. Sehingga kami pengawas sudah 100% selesai. Kasih juga udah selesai semuanya. Karena manual kita, walaupun lewat aplikasi, yang ngutak-ngatik kita sendiri. Itu selesai semua. Tetapi Bapak Ibu, untuk kepala sekolah dan guru tidak bisa mengutak-ngatik. Karena yang menilai adalah kepala dinas pendidikan. Makanya di sini salah pemahaman istilahnya itu. Jangan ada salah pemahaman sehingga timbullah masalah sinus itu. Sebetulnya tidak ada masalah kok. Masalahnya apa saya tanyakan? Tidak ada. Saya kan sudah bilang, Bapak Ibu kepala sekolah dengan guru tinggal duduk manis. Tahu nggak duduk manis? Artinya tidak kerja. Mengapa Bapak Ibu tidak kerja? Karena sudah bekerja di PMM. Nah, kalau di SKP Bapak Ibu masih ngerti kutak-katik, apa artinya PMM? Berarti Bapak Ibu kerja 2 kali. Tujuannya daripada PMM supaya Bapak Ibu SKP di e-kinerja tidak repot lagi. Artinya PMM-nya sudah betul lah nanti SKP-nya. PM-nya salah lah SKP-nya. Kan seperti itu logikanya. Makanya di dalam saya dapat pelatihan Bapak Ibu, tugas saya di dalam SK Kepala Dinas ini, kalau Bapak Ibu nggak bersama, saya ditugaskan sebagai tim kerja Kepala Dinas khusus PMM. Nah, khusus PMM itu nomor SK-nya 800/359/Dikbud 2024. Nah, kerja daripada pengawas ini mengantarkan rekomendasi rating kinerja dan rating daripada hasil kerja kepada kepala dinas. Nah, itu aja mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada masalah dengan PMM ini ya, dengan PMM itu pengawas yang bertanggung jawab, Pak. Yang bertanggung jawab adalah pengawas. Saya pantau tanggal 31 jam 00 saya seluruh pengawas suruh melapor ke saya. Gimana kerja PMM kepala sekolah? Alhamdulillah udah selesai semua, Pak. Jadi apa masalahnya? Nggak ada. Ini karena miskomunikasi. Miskomunikasi seperti apa? Kalau Bapak Ibu ingin membuktikan bahwa kerja daripada kepala sekolah itu udah selesai, coba Bapak Ibu kirim akun e-kinerja ke saya secara japri. Saya akan membuktikan bahwa kerja Bapak Ibu itu selesai. Itu kuncinya, itu faktanya seperti itu. Jangan istilah itu melontarkan segala sesuatu tanpa fakta dan bukti. Saya nggak mau. Kemarin yang sudah membuktikan itu Bu Desilia ngirim ke saya akun SKP sudah selesai 1 2 3. Kemudian Pak Alam ngirim, Pak tolong buka SKP saya 1 2 3. Saya buka udah selesai, tinggal artinya sudah dinilai oleh kepala dinas. Kemudian Bu siapa kemarin yang ngirim itu Bu Desi pada jam malam 00 itu. Bu Desi, kemudian Pak Alam, satu lagi siapa? Ada pokoknya satu lagi. Saya langsung kirim Pak hasilnya bahwa Bapak Ibu TW1 2 3 udah selesai, tidak ada masalah. Jadi gitu Pak. Jadi kalaupun nanti kirim ke saya akun e-kinerjanya secara japri, nanti saya akan mengomentari bahwa TW1 2 3 Bapak udah selesai. Buktinya apa? Nanti Bapak lihat sendiri. Nah, yang sekarang menjadi masalah sekarang begini Bapak Ibu ya, masalahnya ini. Di SKP TW1, 2 dan 3 nilai sudah keluar semua.
tetapi nilai organisasi dan kurva polanya tidak muncul. Baik itu di TW1, TW2, dan TW3. Kenapa? Karena Capdin ini adalah organisasi, jadi nilai organisasi itu harus muncul. Harus munculnya itu kenapa? Semua yang ada di organisasi itu harus bikin SKP, baru muncul nilainya. Nah, ini menjadi kendala kita. Kita punya 37 anggota Capdin wilayah 4. Satu saja yang tidak bikin SKP, itu nilainya akan kosong, Bapak Ibu. Nah, itu masalahnya. Nah, itu misalnya gini. Matikan punya Bodesi dulu. Tadi sudah disampaikan. Bodesi mute. Bodesi mute. Pak apa? Bodesi mute. Tetapi ada perbaikan. Ini harus keluar. Harus keluarnya itu harus keluar SKP-nya. Seandainya Pak Kasubageni tidak keluar, berarti nggak bisa. Nah, jadi seperti itu. Tolong Bapak Ibu, apa yang saya nyatakan ini simak. Saya takut ada informasi lagi, nanti masuk angin lagi, ada informasi yang lain lagi, jadi salah lagi ya. Jadi itu saja Bapak Ibu. Jadi untuk yang apa, yang RHK itu tolong nanti di apa tuh di ini kan sebagai pengalaman. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, tidak. Yang jelas itu kan yang salah ini harus diperbaiki ya, itu aja intinya itu. Jadi tidak ada salah dengan semuanya karena ini adalah hak yang sini banyak yang kurang, ini maklum lah. Tetapi kalau sudah ada kesalahan untuk tahun depan jangan sampai salah lagi, kan intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kepala sekolah ini sebagai contoh ya, saya belum bisa kemukakan. Kepala sekolah ingin menilai gurunya, yaitu ekspektasi khusus pimpinan, ya dah. Tetapi kok nggak bisa-bisa? Coba Bapak Ibu klik, di situ sudah ada. Begitu Bapak Ibu klik, di atas sudah muncul, sudah dinilai atasan. Artinya sudah dinilai oleh kepala dinas. Jadi walaupun Bapak Ibu tiap hari ngeklik mau menilai ekspektasi pimpinan khusus, ya nggak bisa-bisa lah. Yang menilai itu kepala dinas Bapak Ibu, bukan kepala sekolah. Kepala sekolah hanya mengantarkan rekomendasi, rating hasil kerja dan perilaku kerja kepala dinas. Kepala dinas yang berhak menilai SKP Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sampai tiap hari ingin menilai ekspektasi pimpinan, ya nggak bakalan bisa-bisa lah. Kok yang menilai kepala dinas? Ibu kok mau mengklik? Kan saya bilang, Bapak Ibu tidak usah mengklik apapun, kecuali, nah ini nanti ada pertemuan di SMK 6, apa yang harus diklik itu. Nah, saya di sini saya kasih gambaran. Ya, Bapak Ibu dari kinerja, Bapak Ibu lihat di atas itu ada bacaan sinkron. Nah, Bapak Ibu klik sinkron aja. Udah Bapak Ibu sinkron, artinya itu mensahkan atau melihat RHK Bapak Ibu. Itu tujuan sinkron pertama. Udah selesai, buka di detail SKP, ada di situ RHK Bapak Ibu. Udah sinkron ke kinerja. Nah, yang kedua, Bapak Ibu klik penilaian. Nah, Bapak Ibu klik penilaian, sudah klik penilaian, Bapak Ibu klik lagi sinkron. Artinya sinkron di sini, Bapak Ibu akan melihat nilai daripada TW1. Udah situ kembali lagi, klik sinkron lagi, muncul nilai TW2. Klik sinkron lagi, timbul TW3. Bapak Ibu tidak mengetik apa-apa. Tidak ada ngetik apa-apa, yang menilai kok kepala dinas, kok Bapak Ibu mau mengetik. Nah, di situ kesalahannya. Nah, masalah yang pertama, Bapak Ibu udah sinkron. Nih, udah sinkron. Tetapi kepala dinas belum menilai. Itu yang disebut kesalahan. Ketika kepala dinas mau mengirimkan data itu kepada Bapak Ibu, kepala dinas nggak bisa mengirimkan karena Bapak Ibu duluan sinkron. Nah, sudah itu. Yang kedua, Bapak Ibu klik lagi penilaian. Di situ ada sinkron finalisasi.
Bapak Ibu tidak usah sinkron finalisasi, ingat. Bapak Ibu tidak usah sinkron finalisasi sebelum tanggal 16 Januari. Kalau Bapak Ibu udah sinkron, yang sebelah kanannya yang warna hijau itu disinkron, itu adalah periode final, itu kesalahan. Kan di situ sudah ada batasnya. TW4 dan final itu paling lambat tanggal 15 Januari dinilai oleh kepala dinas. Jadi Bapak Ibu boleh mengkliknya itu tanggal 16 Januari. Nah, Bapak Ibu udah mengklik. Nanti kepala dinas mau ngirim data, kembali lagi nggak bisa-bisa. Karena Bapak Ibu udah menyinkronkan sistem. Nah, artinya Bapak Ibu jangan ingin cepat selesai tapi salah. Cepat-cepat sinkron tapi salah. Yang boleh sinkron itu kalau kesalahan data, ya. Data kepala juniornya nggak ada boleh. Data Bapak Ibu kepangkatannya salah boleh, itu disinkron. Tetapi mengenai penilaian itu ada aturannya. Jangan cepat-cepat sinkron. Justru inilah yang menghambat daripada Bapak Ibu itu mengenai sinkron ini. Karena Bapak Ibu duluan sinkron, belum ada instruksi dari saya. Saya kan suka menginstruksikan Bapak Ibu, ini instruksi terakhir dari saya di grup Capdin, tolong Bapak Ibu selesaikan PMM sampai tanggal 31 Desember 2024 jam 00. Itu aja perintah saya itu. Mengapa? Karena saya juga kan ya istilahnya itu tidak berarti saya tahu. Cuman disitulah buku panduannya yang sudah saya pelajari dan juga saya sudah ada informasi dari pelatihan. Intinya daripada pertemuan ini saya menyampaikan PMM kepala sekolah dengan guru selesai SKP-nya. Tidak ada yang lain. Itu aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan istilahnya itu miskomunikasi ya. Jadi Bapak Ibu, nah dengan kepala dinas mohon saya rekan kerja saya kan, yang pertama saya tanyakan ke Pak Bimas, ke semua koordinator saya tanyakan mengenai PMM ini. Jadi berdasarkan SK nomor 800 garis miring 359 Dikbud 2024, tugas pengawas itu adalah memberikan rekomendasi baik itu rating hasil kerja maupun rating kerja ke kepala dinas. Ibu itu menilai daripada guru. Buktinya kepala dinas yang menilai apa? Data Bapak Ibu kepala sekolah kan dikirim ke kepala dinas untuk dinilai oleh kepala dinas. Kemudian data kepala sekolah dikirim oleh pengawas, juga dikirim ke kepala dinas, itu dinilai oleh kepala dinas. Nah, kalau sudah dinilai oleh kepala dinas, itu akan dikembalikan kepada kepala sekolah, akan dikembalikan kepada pengawas. Jadi, nah dari situlah Bapak Ibu baru sinkron. Sinkron yang pertama sinkron SHK, yang kedua adalah sinkron penilaian TW1, 2, 3, kemudian yang terakhir adalah sinkron daripada finalisasi. Nah, sinkron finalisasi itu boleh Bapak Ibu klik setelah tanggal 15 Januari 2024. Jadi Bapak Ibu tugas kepala sekolah, tugas pengawas dengan tugas kepala sekolah itu mengantarkan nilai guru dan nilai kepala sekolah ke kepala dinas. Yang berhak menilai itu adalah kepala dinas, itu di peraturan PMM. Jadi kalau ada hal baru mungkin saya belum baca apa-apa, saya nggak tahu. Jadi yang di PMM itu hanya dijelaskan seperti itu aja. Jadi kepala sekolah dengan pengawas hanya mengantarkan hasil daripada progres sampai 100% ke kepala dinas. Kepala dinas yang akan menilai, sehingga nanti kalau sudah waktunya itu akan kembali ke Bapak Ibu, kembali ke pengawas. Dari pengawas nanti disampaikan kepada kepala sekolah, dari kepala sekolah nanti disampaikan ke kepala dinas. Nah, itu buktinya Bapak Ibu, nanti
itu kan di ekinin apa SKP Ekinerja kan ada 4 kolom. Kolom pertama itu menggambarkan perilaku, kolom kedua itu menggambarkan daripada hasil kerja, kemudian kolom ketiga menggambarkan predikat kinerja. Nah, kolom yang keempat itu nilai capaian organisasi, itu kan kosong semua Bapak Ibu. Nah, berarti kan ada salah satu daripada kawan-kawan kita yang tidak mengerjakan SKP. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, karena untuk nilai organisasi dan menimbulkan kurva itu apabila semua yang ada di organisasi itu mengerjakan SKP, mungkin nanti itu yang lebih paham mengenai SKP dan lain sebagainya, itu mungkin Pak Kasih SMK itu yang lebih tahu masalah SKP, karena pengawas ini hanya mengantarkan di PMM saja mengenai SKP dan lain sebagainya. Itu mungkin kami ini karena di dalam ketentuan PMM seperti itu, tugas daripada pengawas itu adalah saya mengatakan sedikit Pak Agus. gitu. Sebentar Pak Agus. Sebentar Pak Agus. Iya, Tadi Bapak Pak Ibu. Agus mengatakan, Terima- tadi Bapak Agus, maaf saya salah ya Pak ya, sebenarnya nggak boleh nih. ya, Tapi karena saya mau pergi sebentar. Tadi kata Bapak kan yang menilai itu kan adalah kepala dinas. Namun Pak, kepala dinas kita kan jauh, artinya ini Pak, melaksanakan penilaian kinerja itu tetap pengawas, melaksanakan penilaian kinerja. Artinya nilai itu tetap di pengawas, cuma yang mengeksekusi nilai itu adalah kepala dinas. Gitu Pak ya, jadi jangan Ya. nanti salah pemahaman kawan-kawan itu. Ya perannya nggak disebut. Jadi melaksanakan penilaian itu tetap pengawas, ya. Pengontrolan penilaian itu ada di Capdin. Nah, begitu. betul Bu. Kita nggak bisa untuk menilai, tetapi kita Ya. lakukan controllingnya tetap di Capdin. Nah, pelaksanaan atau eksekusi untuk pelaksanaan itu adalah di pengawas. Itu mungkin saya salah dikit Pak, tapi benar yang sampaikan Bapak tadi. Jangan sampai nanti kawan-kawan kepala sekolah dan guru nggak tahu, nanti nggak ada hubungannya dengan pengawas dan Capdin. Nah, tetap ada hubungannya. Itu Pak, saya Ya. salah sedikit. Tadi Pak. Betul. Terima kasih Bu. Benar apa yang disampaikan oleh Ibu. Ya, habiskan Pak Agus dulu, nanti Pak Basi silakan untuk menyampaikan komentarnya. Betul Bu. Terima kasih Bu masukannya. Mungkin betul apa yang disampaikan oleh Ibu. Istilah itu ya, pengawas dengan kepala sekolah itu menilainya itu menilai di PMM Bu. Garis bawahi Bu ya. Menilai di PMM, baik itu rating hasil kerja maupun rating kinerja itu di PMM, bukan di kinerja Bu ya. Di PMM. Nah, hasil dari nilai PMM kan dikirim ke kepala dinas. Artinya memberikan rekomendasi ke kepala dinas. Tetap yang menilai itu memang dasarnya dari pengawas, memang dasarnya dari kepala sekolah, nilai itu munculnya itu. Tapi yang mengeksekusi, yang menentukan betul kepala dinas. Tapi pengawas ini menilainya itu sebatas di PMM Bu, dengan baik kepala sekolah maupun pengawas di PMM. Jadi betul yang mengeksekusi adalah kepala dinas. Jadi kalau nggak ada nilai dari kepala sekolah atau pengawas, ya kepala dinas juga nggak bisa menilai dari mana nilainya. Nah gitu. Jadi tetap nilai yang menilai itu tetap kepala sekolah Bu, tetap pengawas, tetapi di PMM Bu ya. Hasilnya dikirim ke kepala dinas kan Bu. Dari kepala dinas itu yang merekomendasikan apakah benar nggak penilaian dari kepala sekolah atau penilaian dari pengawas. Seandainya benar kan dikembalikan lagi ke kepala sekolah dan pengawas. Nah, kalau salah ya salah. Itu kan ada pomnya, pom rekomendasi. Jadi betul yang pengawas dengan kepala sekolah tetap menilai, tapi penilainya di PMM. Jadi yang menentukan nilai di SKP tetap Pak Kadis. Nah, gitu kesimpulannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya informasinya mungkin saya juga kurang terlalu banyak, mungkin saya juga banyak keterbatasan karena ya saya tahunya itu hanya di PMM Bapak Ibu. Jadi di kinerja ini saya kurang paham juga, karena itu sebatas PMM inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kinerja SKP dan lain sebagainya mungkin ada daripada Bapak Ibu yang lebih tahu. Jadi kami ini mentok di PMM lah sampai 31 Desember karena sudah disampaikan kepala dinas. Saya menunggu hasil dari kepala dinas.
Mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin ada masukan dari siapa saja yang baik, mungkin dari Pak Kasih SMA atau Pak Kasih SMK atau dari Kasubag untuk masalah hal kinerja. Terima kasih. Mungkin dari Pak Kasih, Pak Basri mungkin akan menyampaikan atau menambahkan atau mengoreksi apa yang apa mungkin saya salah dalam prosedur atau salah dalam penyampaian, mungkin bisa diluruskan oleh Pak Basri selaku yang sudah berkecimpung di dalam kinerja. Mungkin Pak Basri lebih paham, lebih kompeten di dalam kinerja ini. Terima kasih, silakan Pak Basri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kacap yang saya hormati, Pak Kasih SMA, Kasubag, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di dalam rapat ini. Ya, mungkin langsung saja. Berbicara masalah kesalahan, itu kesalahan kita semua. Karena yang pertama, kita tidak membentuk tim kerja. Nah, jadi rasa kepedulian aja yang membuat kita seperti ini. Jadi sehingga seolah-olah kita seperti gontok-gontokan, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Jadi sepanjang yang disampaikan Pak Korwas tadi, kalau untuk PMM-nya betul, itu adalah kepala dinas yang menilai. Nah, setelah itu baru nanti kita melihat ke kinerja. Jadi ada yang terlupakan. Untuk SKP, apa yang disampaikan Pak Korwas tadi, betul sudah masuk. Tapi apa yang masuk ke kinerja, itu hanya pelaku kerja yang baru sinkron. Nah, di mana kekurangannya atau kelemahannya? Karena waktu membuka kinerja, yang kata Pak Korwas tadi, tidak bisa diotak-atik, itu di situ kelirunya. Karena saat kita membuka kinerja, itu kan penilaian pertama, itu periodenya kan keluar itu 1 Januari sampai Desember 2024. Karena kita semua belajar, kita tidak pernah diberikan sosialisasi, tidak pernah ditunjukkan arahnya kemana. Jadi sehingga dia mencari-cari bagaimana yang terbaiknya. Memang seluruh Capdin, ya kita berbicara Capdin saja, permasalahannya sama semua. Nah, sekarang Bapak Ibu kan bisa melihat, bisa buka itu. Kalau tidak terintegrasi dengan kinerja, bisa dibuka. Rata-rata di RHK-nya, di utama itu nggak ada masuk. Tidak masuk. Sementara penilaian di bawahnya itu pasti nilainya baik. Nah, kenapa? Kenapa pejabat penilai tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu? Karena di RHK utama yang ada di SKP itu tidak ditulis, tidak dibuat. Nah, seperti kita yang non fungsional itu. Nah, disitulah maka ekspektasi pimpinan tidak bisa dibuat catatan-catatan. Nah, sebenarnya untuk itu ada reaksi, ada aksi nyata yang disampaikan. Dilihat dari Pak Ampera, itu dia sudah bisa memasukkan bukti-bukti dukung. Nah, untuk 1, 2, 3 memang sudah lewat deadline-nya, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Nah, coba untuk sekarang, karena di triwulan 4 kan belum dikirim segala macam. Nah, di sini kita diskusi bersama-sama. Nah, kemarin ada juga dibuka oleh yang kepala sekolah, yang gurunya belum banyak mengisi. Nah, itu bisa dirubah nilai-nilai apanya itu, ekspektasi di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, itu masih bisa dirubah. Karena deadline-nya sampai tanggal 15. Nah, gitu. Nah, kemudian, untuk kinerja ini, saya juga berdiskusi dengan
bidang kinerja di BKD, memang tidak ada wewenang, tidak bisa BKD itu mengintervensi nilai-nilai yang ada di PMM. Nah, terus saya tanyakan, jadi rata-rata tidak membuat di periode pertama Januari sampai Desember itu tidak ada dibuat catatan-catatannya yang untuk sasaran 1 tahun itu. Nah, di situ mungkin terjadi kekurangan-kekurangan SKP di 1, 2, 3. Memang bukalah kinerja Bapak Ibu itu sudah jadi, sudah ada nilainya sesuai ekspektasi antara capaian pola distribusi kerja dengan kinerja itu sudah ada nilainya karena di PMM tadi. Nah gitu. Nah, nilai ada, tapi catatan rencana hasil kerja yang dilakukan oleh guru ataupun kepala sekolah tidak tertuang di SKP itu. Jadi kemarin saya diskusi, apa langkahnya? Kalau hanya batas ini yang kami kumpulkan untuk kenaikan pangkat, pasti berbalik lagi. Sebab semua kolom yang ada, kalau tidak ada catatan, untuk apa? Untuk apa dibuat? Nah, di situ. Nah, diberikanlah ini. Untuk 2024 ini dah masih kita lakukan. Kalau yang untuk naik pangkat, SKP-nya, untuk kita input, kita buatkan manual. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk 2025, itu memang tidak bisa lagi. Nah, terus terkait dengan nilai organisasi itu adalah dinas pendidikan, yaitu kepala dinas. Ya, selesai semua dulu, baru nanti muncul nanti nilai organisasinya. Nah, tentu dari kepala cabang dinas masing-masing dulu. Nah, kalau kita untuk di cabang dinas wilayah 4, untuk triwulan 4 memang belum dilakukan penilaian karena menunggu yang capdin lain itu, Bu Kecap. Nah, itu makanya belum muncul. Kami munculkan nanti, Pak, ribut lagi. Nah, memang untuk kita cabang dinas tinggal nunggu diokekan, tunggu disetujui Pak kepala dinas. Nah, selesai itu, Bu, step final. Nah, terus yang berkaitan disampaikan Pak Korwas tadi, jangan dikirim dulu ke CISN. Nanti menimbulkan permasalahan baru lagi. Nah, jadi itu Pak Korwas, memang tidak bisa lepas antara PMM itu dengan kinerja. Nah, tapi ini yang belum ada titik temu. Jadi di BKD itu juga bingung. Kita tidak bisa mengintervensi, kita tidak bisa masuk, karena yang bisa masuk ke PMM itu adalah kepala dinas, pengawas, dan guru-guru. Nah, gitu. Nah, terus untuk penilaian apa yang disampaikan oleh Pak pengawas tadi, nah itu ke depan sudah dibentuk tim yang akan melakukan penilaian. Nah, jadi kami mohon kepada Bu Kacap, karena tim dari kinerja itu sudah dikirimkan ke email kami masing-masing, user dan passwordnya, tapi belum bisa dilakukan. Untuk kita di Capdin wilayah 4 Muko-Muko, alangkah baiknya kita bentuk tim, karena di akun kinerja Ibu Kacap itu ada diminta tim kerja. Nah, ini harus bersama, tidak bisa satu-satu, gitu. Kalau semua dikerjakan, dilakukan oleh satu orang, itu tidak akan maksimal seperti apa yang disampaikan oleh pengawas Pak Korwas tadi. Nah, terus untuk user akun yang kita kirim sembarangan, ini harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati karena pengalaman hacker-hacker yang terlakukan itu diantisipasi. Jangan sampai yang di CISN, MyISN ini kita kena hantam juga oleh hacker.
Nah, ini mungkin itu sebagai tambahan. Saya berharap untuk permasalahan ini lebih baiknya kita duduk bersama, kita lihat. Kalau secara Zoom ini kadang-kadang kan memang bagus, tapi kadang tidak tepat sasaran. Mungkin itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Yang jelas untuk di SKP Bapak Ibu, sebagian itu untuk RHK utamanya tidak muncul di SKP. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasih SMA yang telah menyampaikan berkenaan dengan SKP kinerja. Sampaikan oleh Pak Kasih itu betul seperti itu. Jadi kita ini jangan sembarangan klik-klik, itu jangan sembarangan, ada aturannya, ada alurnya. Jangan sampai kita punya anggapan ingin selesai SKP klik sendiri tanpa tahu apa-apa, itu jangan. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Kasih betul, RHK daripada Kasek maupun guru itu kok RHK-nya itu di SKP itu kosong, ya, ada bacaannya unsur utama tapi kosong. Kenapa? Nah, balik lagi itu Bapak Ibu kembali ke PMM. Di situ ya, waktu pengisian PMM itu kan RHK-nya itu sudah ditentukan Bapak Ibu. Nah, ini yang belum paham Bapak Ibu tuh. Kan saya udah jelaskan. RHK di PMM itu kan diambil dari poin, Pak. Kan itu ada 32 poin minimal. Kalau Bapak ambil 4 aja, 4 dari 32 itu bagi 4 ada 8. Berarti itu ada 8 RHK masuk itu. Yang jadi permasalahannya sekarang itu di PMM-nya itu salah, otomatis di RHK-nya juga salah, tidak muncul di SKP. Itu menurut saya ujung-ujungnya di PMM juga. Betul apa yang dikatakan Pak Kasih. Kalau RH kuncinya itu di RHK itu, karena RHK itu menentukan sekali, baru dari RHK muncul apa-apanya. Betul. Jadi mungkin ada kesalahan pada saat menginput RHK di PMM itu, ada yang double Bapak Ibu. Sehingga ketika dibuka di e-kinerja itu banyak sekali duplikat RHK. Duplikat RHK artinya, kenapa duplikat RHK itu muncul? Ketika Bapak Ibu mengisi RHK di periode Juli-Desember, itu Bapak menginput RHK yang sudah dikerjakan di Januari-Juni. Sehingga itu terjadi double. Nah, konsekuensinya di e-kinerja itu ada bacaan duplikat double RHK. Sehingga tidak muncul di unsur utama RHK itu. Nah, itu kalau itu dikembalikan lagi, ya di RHK-nya harus kembali lagi, kan tidak mungkin karena udah tutup, apalagi yang Januari. Jadi ini sebagai pengalaman Bapak Ibu. Jadi apalagi nanti 2025 seterusnya itu Bapak Ibu memakai PMM ini, baik itu guru, kepala sekolah dan pengawas, mungkin harus lebih hati-hati di dalam penentuan RHK. Banyak sekali yang double Bapak Ibu. Mengapa double itu? Karena RHK yang di Januari Juni itu RHK-nya dibuat lagi dengan RHK yang sama, sehingga muncul lagi di RHK yang periode Juli Desember, sehingga terjadilah yang namanya duplikat RHK di e-kinerja, sehingga tidak muncul di dalam SKP Bapak Ibu. Nah, gitu. Mungkin itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Kasih. Tolong hati-hati betul cara mengklik, apalagi nanti itu di bawah ada sinkron CASN, itu harus hati-hati Bapak Ibu, jangan diklik itu harus ada kesepakatan kita semua. Takutnya itu kan ini berhubungan dengan pusat, jadi nanti Bapak Ibu akan berisiko sendiri. Jadi nanti mungkin kalau mau klik apa-apa itu ada instruksi lah, mungkin dari instruksi dari pengawas, ada instruksi dari Bukacap, ada instruksi dari Kasih kapan kita sinkronnya itu. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu. Bukacap mungkin udah cukup penjelasan ini, udah ini. Terima kasih Bu. Ya Pak, mungkin saya nanggapin sedikit, ada dua mungkin pertanyaan dari Pak Basri tadi, yang masalah tim kerja sama duduk bersama ya. Mungkin Pak Basri tadi agak terlambat datang ya, karena waktu saya pengantar saya mungkin dengar. Untuk tim kerja kan memang berdasarkan surat dari Dikbud ya, bulan September kemarin, tanggal 13 Desember 2003, memang
perintah untuk tim kerja ini kan baru Desember. Dan kemudian saya menyampaikan surat tersebut di lingkungan Jaktin untuk segera ditunjukkannya. Kemarin kan saya minta itu Pak Doni sama Pak Basri untuk menindaklanjutinya. Saya nggak tahu ini sudah disampaikan atau belum. Kemarin kan minta email sama minta data saya. Sudah, Bu. Itu mudah-mudahan ini tim kerja ini bisa berjalan. Kemudian yang kedua masalah duduk bersama. Memang di awal pembicaraan tadi memang kita akan ada duduk bersama. Karena apa ini awal ini nanti udah selesai online sudah juga selesai juga nanti. Maksud saya langsung ke praktekan kita. Dan mungkin lebih enak kita secara online ini langsung kita eksekusi di prakteknya. Itu yang perlu nampaknya. Itu perlu kita laksanakan. Namun saya minta kemarin setelah kita rapat tanggal 7 aja di Bengkulu kan ada rapat itu. Nah, mungkin jangan sampai kita bekerja 2 kali, nanti kita apa informasi atau ada petunjuk lagi dari provinsi, kita sudah bisa langsung eksekusi dalam rapat tersebut. Dalam rapat secara duduk bersama itu. Itu Pak Basri mungkin yang sudah disampaikan supaya nanti kita eksekusi. Mungkin saya minta juga nanti mungkin ada perwakilan secara singkat aja lah ya dari seluruh pengawas apa yang sudah dia laksanakan selama melakukan penilaian di tahun 2024 supaya nanti khusus Pak ini belum ada ya Pak siapa yang dari ini apa namanya Pak Yusril yang Ibu ada Bu. Pak Yusril ada Bu, Pak Asmar yang belum Bu, Pak Asmar sama Bu Tusmawati yang belum hadir. Silakan saya minta ya maaf Pak Agus ya moderator saya langsung eksekusi nih kita diskusi kayak ini saya langsung meminta supaya nanti ada peran moderator ini supaya menyampaikan itunya Ibu ada Bu Zurniati ada Pak Yusril silakan untuk menyampaikan hasil penilaiannya terhadap kepala sekolah dan guru. Oke silakan. Halo? Itu aja lah, Pak itu dulu. Pak Yusril dulu. Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kecapdin yang kami hormati, kemudian Pak Basri, Pak Harmen, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pak Korwas. Pertama, kami ingin menyampaikan, saya langsung saja, selama ini proses yang kami lakukan di dalam penilaian kepala sekolah, dimulai dari mengevaluasi perencanaan kepala sekolah. Khusus untuk guru mungkin kami tidak bisa menilai. Yang kami nilai adalah hanya kepala sekolah. Khusus untuk guru itu adalah hak dan wewenang dari kepala sekolah. Kemudian yang telah kami lakukan, kebetulan saya ada 4 sekolah binaan, SMK 4, SMK 5, kemudian SMKS Alfat, dan Anakhil, sehingga yang memerlukan, yang saya nilai dan yang sudah melakukan perencanaan semuanya yang saya pantau, yang saya validasi di PMM, itu hanya 2 sekolah, yang SMKN 4 dan SMKN 5. Kenapa? Karena memang swasta mungkin tidak perlu. Sebenarnya perlu, tapi memang kepala sekolahnya tidak melakukan. Bukan berarti tidak perlu. Nah, jadi yang sudah kami lakukan itu adalah melakukan dari proses Januari sampai Juni, Juli sampai Desember, itu sudah kami lakukan. Prosesnya mungkin saya tidak bisa cerita panjang, dimulai dari perencanaan, kemudian ada unjuk kerja, kemudian kami evaluasi, kemudian kami datangi sekolahnya. Proses itu mungkin tidak perlu kami sampaikan dengan Bu Kecapdin, tetapi kami laporkan dengan Pak Korwas. Nah, khusus untuk dengan binaan saya, SMA 4 dan SMKN 4 dan SMKN 5, itu kemarin setelah finalisasi, itu diperoleh nilai baik semua. Tidak ada yang tidak baik dan tidak ada yang baik sekali. Dan semuanya sudah kami laporkan dengan Korwas. Dan juga di grup
apa namanya, di grup pengawas. Bu Capdin mungkin ada di dalam grup, udah kami laporkan hasilnya. Eh, Mungkin saya tidak menceritakan prosesnya karena terlalu panjang. Jadi harus mengirimkan rekomendasi ke kepala dinas kemudian memberikan apa namanya, menyetujui rekomendasi yang kami berikan, kemudian kami sampaikan hasilnya, kami sampaikan dengan Korwas. Mungkin itu saja sebagai laporan, Bu. Kebetulan saya sebenarnya adalah daerah binaannya bukan di Ipuh. Sebenarnya yang pas menyampaikan ini mungkin Pak Azmar, karena posisi pengawasan saya itu adalah posisi di sekitar Pondok Suguh dan Tramang ya, Tramang. Nah, Wilayah gitu. tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Yusril, kira-kira ada kendala nggak persoalan penilaian di SKP-nya, penilaian di PMM-nya? Khusus untuk sekolah binaan saya tidak ada kendala, tidak ada kendala. Saya juga hubungi kepala sekolah. Ada kendala Pak? Tidak ada. Sudah selesai kan? Sudah. Apa yang sudah saya apa namanya, yang harus koreksi dari saya itu sudah disampaikan, sudah dikerjakan di dalam PMM oleh kepala sekolah. Nah, apabila apa yang sudah saya sampaikan yang harus saya perbaiki, yang harus diperbaiki oleh kepala sekolah itu tidak katakanlah tidak dikerjakan atau tidak diperbaiki, tentunya saya tidak akan memproses apa namanya, unjuk kerja yang ada di dalam PMM. Oke Pak, Itu, Bu. berarti artinya lancar aja ya kita ini. Lancar, Bu. Lancar. Oke, terima kasih Pak Yusril. Kemudian saya minta yang Ibu Zur ada, Bu Zur. Silakan Bu Zur. Baik, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kacabdin yang saya hormati, seterusnya Bapak Kasih SMA SMK, Bapak rekan pengawas, dan selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Singkat saya juga mohon maaf sebelumnya, saya off kamera dulu karena memang sedang berada di luar gitu. Saya melaporkan kegiatan pendampingan kepala sekolah. Ada 3 sekolah yang saya dampingi, SMK Negeri 2, SMK Negeri 3, dan SMA IT IKBS Umar. Gitu. Tapi hanya 2 yang dinilai di PMM, yang muncul hanya 2, yaitu SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3. Penilaian kinerja di PMM sesuai panduan itu saya coba pelajari dan pahami, dan alhamdulillah koordinasi dengan kepala sekolah itu sangat lancar, dan kepala sekolah SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 adalah mitra kerja saya selaku pendamping sekolah atau katakanlah pengawas, dan kita dialognya lancar. Di sini ada Bu Titin, ada juga Ibu Lis yang selalu juga mendampingi Pak Ardi di setiap proses saya melakukan pendampingan penilaian kinerja PMM ini. Dan sampai tahapan terakhir merekomendasikan, dan itu sudah muncul juga di PMM penilaian 2 kepala sekolah ini, SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3, itu baik, kategori baik, dan sesuai arahan dari Pak Korwas juga, saya selalu koordinasi dengan Pak Korwas sampai sejauh mana tugas kita selaku pengawas gitu ya. Dan ternyata hanya terakhir adalah kita merekomendasikan bahwa kepala sekolah layak dinilai seperti ini, dan alhamdulillah itu sudah muncul, dan saya sudah laporkan ke Pak Gus hasil dari tanggapan atau penilaian dari Kadis provinsi, dan itu sudah saya kirim di grup pengawas juga. Mungkin itu Ibu Kacap laporan dari saya. Betul. Ya. Punya SKP, ya, finalnya kan SKP yang dilaksanakan adalah pengawas adalah penilaian untuk PMM-nya. Iya. Ada kendala nggak di antara guru binaan kepala sekolah yang binaan Ibu?
Kendala-kendala kecil ada Bu, selama kita diskusi itu ada memang, tapi karena saya selalu berada di samping gitu ya, kayak seperti Bu Titin, kalau saya ke sekolah tuh, ayo kita buka laptop, yang mananya. Yang bisa saya bantu, yang tidak saya sarankan Bu Titin bertanya ke Pak Agus atau ke Pak Basri, gitu. Sepanjang saya tidak memahami itu, saya tidak mau menyarankan apapun gitu, termasuk Bu Titin kemarin telepon saya sarankan bertanya ke Pak Agus dan Pak Basri gitu. Tapi sepanjang apa yang saya pahami, itu ya saya sampaikan ke kepala sekolah gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Yang terima kasih Bu Zul ya. Iya, Bu. Untuk yang SMA 9 itu pengawasnya siapa? 9, Pak Sudarman, Bu. Silakan Pak Sudarman. Ada Pak Sudarman kan? Ada tadi? Pak Sudarman? Ya, ada. Silakan Pak Sudarman untuk penilaian MM-nya untuk wilayah kerja Pak Sudarman. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sinyalnya agak payah karena tidak saya ini kan kameranya. Untuk penilaian SMA 9, memang itu ada terjadi kendala kemarin. Memang ini kendala ini sebenarnya yang sekolah lain pun begitu dulunya kan, karena mereka tidak memahami apa itu refleksi. Nah, sehingga dengan adanya tidak paham tentang refleksi, yang diisi itu tidak nyambung, yang diisi di PMM itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu dalam penilaiannya kita sesuai aturan, dia tidak dibawa ekspektasi sebelumnya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, kemudian apa yang dilakukan, tidak nyambung gitu. Nah, tapi saya koordinasi karena ini sifatnya pakai aplikasi, dia kan nggak boleh langsung diubah. Maka saya nilai dulu. Setelah saya nilai, saya konfirmasi dengan yang bersangkutan untuk dibuat ulang gitu. Nah, setelah itu baru mereka ajukan lagi keberatan, baru nanti bisa dibuat lagi yang baru. Nah, itulah yang terjadi. Dan ini bukan hanya terjadi SMA 9, ini kebetulan saja karena Pak Tirda ini orang baru, dia belum paham dari awal, pelatihannya juga tidak ada, dan saya juga hanya memahami melalui aturan-aturan atau tidak ada juga pelatihannya. Nah, maka kita selesaikan secara bersama-sama. Alhamdulillah udah selesai. Nah, tetapi untuk kasus 9 ini sebenarnya masih juga belum nyambung 100%. Tapi karena kemarin deadline-nya sudah tanggal 31, ya dengan sangat terpaksa saya okekan aja lah biar sesuai ekspektasi. Sebenarnya belum juga gitu, Bu. Belum 100% juga cocok dengan yang diinginkan oleh di PMM itu. Nah, tetapi sekolah lain, binaan lain itu sudah nyambung karena di semester 1 kemarin mereka sudah melakukan kesalahan. Nah, sehingga belajar dari itu di semester 2 ini tidak ada kesalahan. Tetapi di SMA 9 Pak Tirda, mohon maaf karena memang baru pertama dia mengisi kali ini. Nah, seperti itu, Bu. Kendalanya. Tapi sekarang sudah ini sudah sesuai ekspektasi semua. Sudah diisi dan sudah diperbaiki gitu, Bu. Itu aja. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Sudarman. Pak Tirda, komennya Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kasabdin yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati. Memang awalnya di PMM itu begitu diisi, memang kita agak bingung karena nggak paham alurnya begitu. Tapi setelah saya komunikasi dengan Pak Darman sebagai pengawas, kebetulan juga pada saat pengisian itu saya sudah konfirmasi juga dengan Pak Darman waktu itu, mungkin karena sibuk sehingga tidak bisa ditindaklanjut pada waktu saya konfirmasi awal. Kemudian pada saat hampir habis masanya, kebetulan saya sedang dalam perjalanan ke Bengkulu, Bu. Kemudian walaupun dalam perjalanan waktu itu konfirmasi kami lancar dan sudah kami perbaiki dan apanya sudah selesai sebagaimana yang disampaikan oleh Pak pengawas tadi, Bu. Gitu, Bu, dari saya. Oke, begini, dari dua pembicaraan tadi saya tanggapi ya.
sebenarnya kalau untuk membuat ini, baik itu PMM, kinerja ataupun SKP, itu jangan kita pada saat sudah waktunya, limit waktunya sangat mendesak. Karena apa, inilah kejadian kita. Pada saat kita habis waktu, kita sudah bisa apa-apa lagi. Seketika waktunya masuk, saya mohon untuk semua ya, ditanya semua, itu laksanakan, buatlah dulu. Itu karena ini masalah nasib kita. Pangkat atau kebutuhan lain, itu ada harus ada SKP. Saya Bapak ini waktu kita baru membuatnya. Tapi oke lah, ini kan kita masih meraba-raba semua. Nah, artinya kadang-kadang masih bingung apa yang memulai dari mana. Itu ya Pak Agus ya, mohon nanti kalau pengawas, saya berikan ya, Pak Agus ini udah keluar-keluar, saya tahu. Ya kita cuma ngomongnya sama Pak Agus terus itu, sama pastor lain enggak, kurang. Nah, jadi ini sekarang di sini. Ya. Nah, kita banyak lagi SMA 15, itu siapa pengawasnya? 15. Pak Asmar mungkin Bu. Ini Pak Mulyadi mana Pak? Pak Asmar mungkin Bu. Ya. Pak Agus ya. Halo Bu. SMA 15 tantor ya Pak Khairul. Ya Bu. Halo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Pak Asmar? Halo Bu. Dan Pak Agus. Pak Asmar ada konfirmasi Pak Agus? Pak Ajmar belum Bu, belum konfirmasi. Tapi ini nyampai informasinya? Belum? Kemarin tuh? Ya karena sudah ada di grup kan ini, imbauan sudah ada di grup, sudah juga diimbau semuanya supaya mengikuti Zoom ini. Oh, gitu. Oke. Nanti minta tolong Pak Agus saja ya. Nanti saya minta Pak Khairul, SMA 15 ya Pak Khairul ya. Ungkapkan masalahnya, kemudian tolong nanti Pak Agus bisa memberikan komentarnya. Silakan Pak Khairul. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Kacap ada menyampaikan bahwasanya ada beberapa kepala sekolah yang mungkin PMM-nya belum selesai. Ya benar itu Bu, kami di bawah penguasaan Pak Azmar itu ada 3 sekolah, SMA Negeri 4 Muko-Muko, SMA Negeri 2 sama SMA 15 itu per 31 Desember kemarin Bu, yang penilaian pribadi kepala sekolah itu belum selesai Bu, belum 100% karena nggak bisa lanjut dari 25%. Nah, itu beberapa hari yang lewat itu sudah mendapat akun sudah selesai, akun pengawas, akun domain ID dinas itu udah selesai diberikan. Pak Azmar itu baru kami proses Bu sama Pak pengawasnya Bu. Cuma udah lewat tanggal 31 Bu. Itu, Bu. Ya, Pak Agus mungkin ada solusi yang bisa gimana untuk permasalahan yang untuk wilayah Pak Azmar ini. 3 sekolah Bu. Ya Bu. Ya terima kasih Bu. Mengenai PMM Bu, karena ini ada aturannya, kemudian kami ini melaksanakan aturan, jadi kalau sudah lewat waktunya, walaupun 1 detik nggak bisa Bu, maaf, karena ini aplikasi beda dengan manual. Kalau manual terlambat bisa kita perbaiki, tapi kalau aplikasi ini udah kita coba juga tetap Bu, istilah kasarnya itu error lah, karena lini masanya sudah habis. Kemudian apa boleh buat itu yang bisa melakukan kebijakan itu ke pusat Bu, di dinas juga nggak ada solusi karena ini aturannya kan nasional gitu. Kalau PMM itu mungkin lebih baiknya dikoordinasikan dengan pihak dinas atau BGP, mungkin apakah masih bisa atau enggak, karena sehubungan dengan hilangnya password itu alasannya. Jadi untuk mengutak-ngatik ini kami nggak bisa sama sekali, entah berusaha tapi tetap nggak bisa karena lini masanya sudah habis, tidak ada lagi kompromi napanya kalau aplikasi ini. Jadi itu aja Bu mungkin dari saya mengenai kendala yang dihadapi oleh SMA binaan yang di bawah Pak Ajmar itu. Memang untuk PMM sudah tutup tanggal 31 Desember jam 00 Bu. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Armen, saya minta tolong Pak Armen, karena ada Pak Armen di sini, SMA ya. Tolong surati disebut
mengenai untuk wilayah di bawah binaan Pak Azmar. Nah, saya juga tolong untuk penilaian SKP Pak Azmar tolong diperhatikan karena ini kelalaian yang bersangkutan. Ya, tolong surat ini nggak bisa kita ini karena ini kan tanggung jawab, masalah tanggung jawab. Jadi jangan sampai nanti Pak Azmar lewat, tapi guru-gurunya, kepala sekolahnya bermasalah. Nanti tolong disikapi supaya kita profesional gitu ya. Amin. Berarti aja mengenai masalahan 3 sekolah supaya nanti mudah-mudahan apa manual kayak apa macam kalau seandainya ada yang bersangkutan mau naik pangkat jangan sampai terkena. Artinya yang bersangkutan sekolah yang mau Pak Azmar itu bukan nggak mau buat, artinya kendalanya teman yang lain ya, bawasnya. Itu mungkin Pak Arben. Selanjutnya silakan Pak untuk sebentar Bu. Bentar Bu. Halo? Oh ya, silakan Pak. Jadi berkaitan dengan yang 3 sekolah ini ya, SMA 2, SMA 4 dan SMA 15 ya. Kemarin kita sudah berusaha dari pihak Capdin ya untuk ya menyampaikan kepada Pak Azmar selaku pengawas pembina ya membuat surat secara formal waktu itu sebelum penutupan PMM ini. Nah, termasuk ya kita layangkan surat ke Dikbud ke bidang PTK seperti itu, minta Pak Azmar langsung koordinasi ke Dikbud berkaitan dengan persoalan yang beliau hadapi seperti itu. Jangan sampai gara-gara beliau seperti itu ya 3 sekolah tadi ini belum bisa menyelesaikan PMM seperti itu. Nah, ini yang terjadi ternyata. Beliau juga tidak melaksanakan itu. Beliau ya tidak berangkat kabarnya ke Bengkulu. Informasinya ya dari Bukacap waktu itu ya menelpon saja seperti itu. Ya mungkin kalau sudah menelpon mungkin ya pihak Dikbud juga ya tidak begitu respon seperti itu. Ya, kalau mungkin beliau waktu itu berangkat ya bisa jadi ada solusi seperti itu. Apa diarahkan ke BGP, apa ke BPMP seperti itu. Nah, ternyata beliau ya tetap berada di IPU ya atau di kampung seperti di kampung halaman seperti itu. Sampai sekarang ya terbukti juga beliau tidak hadir di acara kita ini. Padahal sangat disayangkan sebenarnya karena ini ada 3 sekolah yang belum menyelesaikan PMM seperti itu. Nah, ini ya tentu nanti akan berpengaruh terhadap nilai capaian organisasi seperti itu. Kan kalau yang lain sudah, sementara ada saja yang ada sebagian belum. Ini juga tidak akan muncul ya nilai capaian organisasi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Nah, itu jadi ya untuk ini nanti kita akan berusaha ya kita tanyakan kembali ke pihak yang berkompeten seperti apakah Dikbud, BGP ataupun ke pusat seperti itu. Tadi sudah ada disampaikan oleh Bu Kacap nomor WA seperti itu ya yang ada di kinerja BKN seperti itu. Nanti ada solusi. Tapi ini tadi ya kita agak ini ya karena Pak Agus tadi sudah menyampaikan kalau sudah lewat deadline ini yang jadi masalah ini. Mereka juga tidak karena banyak kerja mungkin orang ya tidak mungkin ya mengurus kita seperti itu. Sementara ya tugas lain ya sudah menunggu. Sementara tugas kita yang sekarang yang belum diselesaikan seperti itu. Jadi untuk SMA 2 ya SMA 4 dan 15 ya tidak usah berkecil hati ya nanti kita akan cari solusi seperti itu. Dan juga Pak Azmar kalau perlu ini Bu kita tetap surati lagi nih Bu. Di telepon di WA ya ini belum ada konfirmasi beliau ini. Nah itu saya kemarin juga ya waktu lewat ke IPU ya saya sebenarnya ingin ya berkomunikasi langsung dengan beliau ya. Saya mampir di rumah makan samping tempat dengan beliau, ternyata beliau tidak ada seperti itu. Nah itu saja dulu Bu. Ya lanjut ini Bu Kacap. Oke. Terima kasih Pak Hamen. Itu tadi saya sampaikan. Minta tolong nanti ada bentuk punishment lah untuk Pak Azmar ini. Nah, jadi yang tanggung jawab itu tetap ada pada kita ya. Jangan sampai nanti ya katanya sudah ini tapi nyatanya kan nggak bisa apa-apa. Kasihan kawan-kawan yang bawa. Nanti apa kita minta nanti penilaian untuk yang bersangkutan dan kita buat surat teguran kepada Pak Azmar gitu supaya jangan sampai ini besok terjadi lagi. Bukan artinya kita mau negur ini supaya jangan sampai besok terjadi lagi yang seperti ini ya. Kalau saya itu kan jauh-jauh hari sebenarnya tidak ada masalah kita hilang atau lupa, tapi kan kita harusnya berusaha karena saya tahu dalam
SKP itu kalau misalnya akun salah atau lupa itu kan ada solusi. Tapi kan nyatanya seperti ini kita nggak bisa atasi. Betul, betul Pak Ahmed. Nah, nanti Iya, yang kawan-kawan yang 3 sekolah, ya kita ya inilah yang terjadi. Kami akan tetap menyurati Dikbud, begini persoalannya. Jangan sampai nanti kita terkendala di persoalan yang menggunakan SKP. So, Arman ya, terima kasih. Kemudian Pak Gus, silakan lanjutkan Pak Gus. Mungkin sebentar Bu, ada dikit Bu. Assalamualaikum Bu. Silakan Pak Bas. Pak Basri, silakan Pak Basri sebelum masuk Pak Gus. Ini Bu, untuk SKP triwulan 4 itu di PMM-nya kan itu belum dikirim itu, ya kan Pak Gus? Belum dilakukan penilaian Pak Gus? Halo, Pak Gus. Pak Gus lagi makan. Nah gini Bu, Makan mungkin Pak Gus nih. lagi makan. Gini Bu, kepada Pak Ibu Kepala Sekolah, coba dibuka kinerjanya untuk SKP triwulan 4. Itu yang sudah, mudah-mudahan yang lain juga, itu yang sudah lengkap itu Bu, yang SKP Pak Ampera, itu semua kolom itu sudah terisi. Ya, baik itu realisasi berdasarkan bukti dukung, rencana kerjanya segala macam, itu sudah ada. Nah, cuman kan umpan baliknya nanti itu setelah PMM-nya itu dikirim atau disetujui kepala dinas. Nah, untuk feedback-nya. Nah, ini silakan dibuka mana yang belum melakukan penilaian, mungkin gurunya dan segala macam. Nah, inilah kita diskusi, kita menghindari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Sebab kita semuanya kan kalau berbicara kesalahan salah semua. Kenapa salah semua? Pak Kadis baru di kinerjanya itu melakukan rencana hasil kerja. Setelah itu baru kepala cabang dinas bisa masuk ke kinerja, itu juga untuk kepala sekolah. Nah itu. Nah ini kepada Bapak Ibu, sarannya dibukalah kinerjanya, nanti lihat yang triwulan 4, ada di sana itu yang perlu dilakukan, ditulis dari rencana aksi itu, ambillah, lakukanlah yang per triwulannya itu. Nah mungkin itu Bu, tambahan Bu, yang untuk kinerja, karena dia berkaitan. Nah, kalau di akun Bapak Ibu itu pasti nampak di situ akun kinerja terintegrasi dengan PMM. Nah itu. Mungkin Bu, terjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus masih monitor Pak Gus? Iya Bu, siap Bu. Nah, jadi gitu Pak. Karena yang untuk TW4 belum ya Pak. Tadi yang Ya, belum, Pak. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Benar. Saya menarik kesimpulan apa yang disampaikan oleh Pak Basri itu betul. Jadi istilahnya itu kita harus selalu mengikuti aturan. Istilahnya kasar itu jangan main klik sendiri ya tanpa kita tahu apa-apa, itu karena berefek kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua mengenai tim kerja Capdin itu yang perlu segera dibentuk khususnya untuk di SKP kinerja, karena saya lihat di klik itu masih kosong. Artinya mungkin apa saran Pak Basri itu ditindaklanjuti untuk kita segera membuat tim kerja SKP di kinerja. Kemudian untuk tim kerja PMM karena sudah dibentuk oleh Pak Kadis itu tidak ada masalah. Kalau tim kerja PMM sudah selesai dibentuk oleh Pak Kadis, tinggal tim kerja kinerja yang belum ada di Capdin kita ini. Kemudian yang berikutnya mengenai kinerja Bapak Ibu, karena ini berhubungan dengan kepegawaian, mungkin karena pengetahuan saya atau kompetensi saya di bidang kinerja atau SKP ini mungkin
masih tidak bisa apa-apa lah istilahnya itu, hanya sebatas daripada PMM. Insya Allah kalau PMM ini mohon untuk kalau yang tidak paham mungkin bisa langsung japri dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Bu, saya suka ngontrol ke seluruh sekolah. Kadang-kadang saya mengontrol ke SMA yang belum binaan saya, itu dalam rangka saya melihat kerja daripada Bapak Ibu pengawas itu apakah sampai atau enggak. Kalau enggak sampai mungkin kita sampaikan dan lain sebagainya sebagai kontrol supaya semuanya itu baik-baik saja, baik itu kepala sekolah, guru, sehingga saya perlu pengontrolan ke setiap sekolah. Kadang-kadang mungkin saya selaku pengawas kok bisa masuk ke sekolah yang lain, ini intinya itu dalam rangka saya mengontrol Bapak Ibu pengawas apakah apa yang saya sampaikan itu udah nyampe enggak ke kepala sekolah atau ke guru. Jadi ada masalah-masalah yang berhubungan dengan pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah bisa japri dengan beliau atau japri ke saya mengenai PMM-nya, khususnya karena ranah SKP dengan SKP ini bukan, ini saya nggak berani mengutak-ngatik, cuman hanya bisa memantau aja. Kalau yang saya ngasih akunnya, saya hanya bisa melihat aja gitu, tidak bisa mengutak-ngatik gitu, karena itu di bidang itu saya belum paham, takut salah kalau ada apa-apa itu, sehingga ya seperti itulah kejadiannya. Mungkin kalau saya amati kesalahan-kesalahan di SKP itu berawal dari kesalahan-kesalahan yang ada di PMM, sehingga mungkin Ibu Bapak Kasek mungkin pada waktu pengisian mungkin tidak ada koordinasi atau lain sebagainya, tapi yang sering koordinasi terus terang aja mungkin sedikit meminimalkan kesalahan, mungkin karena saya pengawas binaannya itu di SMA 7, kemudian di SMA 11 mungkin dia sering koordinasi langkah demi langkah, itu sehingga meminimalkan kesalahan. Kemudian Bu, mungkin nanti juga setelah terbentuknya tim kerja SKP, mungkin nanti akan di situ ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kita, jadi tidak serba dadakan, semuanya ada perencanaan dan lain sebagainya untuk kelancaran kita semua. Itu aja Bu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai tugas pengawas selaku memberikan rekomendasi kepada kepala dinas di PMM. Mungkin nanti tanggal 15 berarti terakhir Bu ya untuk SKP. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk yang TW4 kalau ada apa-apa itu koordinasi dulu baik dengan pengawas pembina maupun dengan kasih dan lain sebagainya supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Mungkin itu saja Bu untuk sementara Bu. Oke Pak Agus, sebelum Pak Agus tutup, karena Pak Agus yang buka tadi saya ada untuk tim kerja kan itu kemarin sudah sebenarnya belum SK-nya aja. Saya minta tolong Pak Basri ada masih ada? Pak Basri? Ada Bu. Masih kan kemarin kan 3 orang diminta tuh dijelaskan surat dari Dikbud itu ya. Tetap yang nama-nama kemarin, jadi tetap ketua tim saya, Pak Basri SMK dan Pak Harmen SMA. Tolong dibuatkan SK-nya ya Pak ya, Pak Basri. Pak Basri. Gini Bu, mungkin kalau yang Ibu minta kemarin itu kan sudah ada user akunnya, itu tim kinerja itu Bu, itu untuk penilaian pengawas Bu. Nah, ini maksud saya untuk kita tim di Capdin kasih ya itu Bu, Kasuba ditambah Korwas Bu dan perwakilan dari MKKS. Nah itu. Jadi nanti kita masukkan di akun Ibu itu. Nah, jadi sebelum kita bertindak lebih jauh, jadi tim ini berdiskusi. Jadi untuk melakukan apakah itu pengiriman yang disampaikan Pak Agus selama ini kita sinkronkan dulu dengan kinerja gitu. Nah sebab dia berkaitan Bu, kinerja untuk guru itu menunggu dari PMM. Sebelum PMM itu dikirim, disetujui oleh kepala dinas, jadi ada tahapan yang dilakukan oleh pejabat penilai yang ada di cabang dinas, yaitu kepala cabang dinas dan kepala sekolah untuk guru. Nah itu Bu.
Oke. Sampai Gini Bu, jadi artinya Bu. yang seperti yang surat itu ya, artinya tim secara keseluruhan. Saya mohon Pak Basri tolong dibuat SK-nya, nanti okekan di SKP-nya. Apa namanya itu, kita kan jumlah kita kan cuma sedikit nih Pak Basri. Jadi artinya semua yang ada di Capden itu kita masukkan yang kasih eselon 3, eselon 4-nya ya, kan? Ya, eselon 4 ketiganya tambah Korwas seperti Pak Agus dan salah satu dari unsur MKKS gitu. Oke, sip. Ada oke. Kita diokekan. Mudah-mudahan sebelum tanggal 15 ini sudah kita bisa buat. Ya. Jadi ini Bu, bentar Bu. Jadi sesuai dengan alur juga, biarlah Pak Kasubag yang membuatkan SK-nya memang udah ada di situ, nanti udah disampaikan ya. Saya nggak mau berlama-lama Pak. Saya sudah perintahkan untuk ikut. Ini aja sekarang dia tidak datang, tidak masuk. Ya. Daripada saya, artinya biarlah saya tidak. Pak Kasubag hadir Bu. Halo. Ada Pak Kasubag juga. Ada. Pak Kasubag ada. Pak Kasubag, oke. Ada nggak Pak Kasubag? Halo Pak Doni. Pak Doni. Tuh, apa sudah keluar? Itu makanya saya. Jadi untuk SK Bu, biar dieksekusi pakai CSMA aja Bu. Karena mungkin file-file segala macamnya ada kan, itu. Kalau pakai CSMA. SK-nya saya yang buatkan nanti Bu, insya Allah ya. Dah. Oke, sip. Oke ya, sudah ya. Final nanti bisa diitukan ke SKP-nya. Selanjutnya kita pastikan untuk pertemuan kita secara ini ya, duduk bersamanya tadi ya. Jangan sampai nanti ini masih ngambang. Tanggal 7 kita masih ada acara di Bengkulu, artinya seketika sebelum tanggal 15 kita sudah duduk bersama. Itu kira-kira tanggal berapa? Tanggal 7 itu hari Selasa. Artinya kita masih ada waktu 1 minggu keduanya itu di tanggal 8, 9, 10. Nah, itu saya minta kawan-kawan tanggal berapa bisanya? Apa saya yang menetapkan? Sebentar Bu. Ya, pas kebetulan yang tanggal 14 ini kan seluruh kepala sekolah juga harus rekon bos yang yang periode kedua di Bengkulu. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 14. Benar. Bagaimana kalau tanggal 10 ya? Tanggal 10 itu nanti atau tanggal 9 aja lah ya, biar masih hangat. Kita tanggal 7 baru pulang dari Bengkulu itu. Nah, kita hari Kamis saja Bu, hari Kamis Bu. Hari Kamis ya tanggal 9. Ya Pak Fauzi, artinya Pak Fauzi sudah siap dengan lokasi ya. Nanti saya kalau ada masalah kalau bisa ada konflik silakan Fauzi berkomunikasi dengan MKKS ya. Nih, Pak ya, Bu. Juga, ya. Hari Kamis tanggal berapa jadinya Bu ya? Hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Oke Bu. Ya. Siap ya. Diminta hadir semua gitu. Iya. Hadir semua, kecuali Pak Ibu Kacabdin mungkin masih izin ya Bapak Ibu, tapi saya kan minta nanti ya nggak apa-apa Bu. Ya, karena saya masih, mohon maaf Bapak Ibu, karena saya masih kunjungan ke rumah sakit terapi setiap hari. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Agus dan silakan ditutup. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Atau masih ada waktunya Bu, sedikit lagi Bu, sampai ini mungkin kepala sekolah juga ada yang mau menyampaikan pertanyaan mungkin Bu untuk terakhir. Boleh. Ini Mas itu sampai jam 12.15 ini habis waktu kita ini. Ada Bapak Ibu kepala sekolah? Silakan. Yang pasti kita harus ada eksekusi duduk bersama ya. Kayaknya nggak ada, Pak Armen. Kembali ke Bagus berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Bu. Ada, Bu. Silakan Pak Meme. Ya, terima kasih yang saya hormati Bu Kacap, Pak Kasih SMK, SMA, dan juga dari pengawas, Warwas, dan juga seluruhnya Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Sedikit saja Bu, terakhir berkaitan apa yang kita putuskan bersama tadi, alhamdulillah ini suatu kesepakatan yang baik, sehingga kita harapkan pada tanggal 9 ya Bu,
Bu ya, tanggal 9 nanti di SMK Negeri 6, insya Allah kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah SKP ini. Kemudian yang kedua Bu, berkaitan dengan ada undangan nih Bu, untuk kepala sekolah untuk hadir hari Selasa di Provinsi Bengkulu. Ini apakah harus hadir semua nih Bu? Nah, ini mohon petunjuk juga Bu. Oke, terima kasih, itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Meme, harus hadir semuanya Pak. Kalau seandainya tidak bisa, tolong diwakilkan. Saya mau nanti memang benar-benar ini masalah kita kan bermasalah masalah kinerja ini, bukan masalahnya apa-apa, tapi karena cara kompetisi segala macam ini kan merupakan kendala yang bukan hanya di tempat kita, juga termasuk di kabupaten lain. Harapkan itu hadir semua, kalau bisa kepala yang undang sesuai dengan undang. Tapi kalau tidak bisa, ada penggantinya ya Pak, supaya jangan sampai nanti kita ketinggalan informasi. Karena apa diundang sekolah, bisa kemungkinan nanti masalah sekolah itu bisa kita bicarakan, kita sampaikan ke itu Pak. Itu Pak Meme saya rasa harus ya, jangan sampai dengan ini, jangan sampai. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon pada saat pertemuan di tempat Pak Fauzi, seluruh pengawas, saya mohon tekankan yang tidak ada hadir hari ini itu bisa hadir, ya pastikan. Jadi kalau untuk Capdin, saya yang menekankan seluruh Capdin datang, termasuk pengawas. Kalau ke sekolah, saya mohon MKKS ikut berperan untuk menghadirkan kawan-kawan kepala sekolah yang lainnya, ya gitu ya. Kalau tidak ada lagi, saya rasa silakan Pak Gus. Terima kasih, mungkin diskusi kita alhamdulillah sudah mencapai titik puncaknya, artinya masalah-masalah yang kita hadapi ini pada hari ini bisa cair, itu karena adanya kesepakatan dan kerjasama kita semua. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan daripada pertemuan ini yang pertama, membuat SKP ini adalah hal, dengan bahasa saya ini mungkin SKP ini wajib bagi ASN. Artinya adanya SKP berarti adanya ASN. Kalau nggak ada SKP berarti ASN itu nggak ada. Bisa jadi nanti SKP ini bisa menentukan semuanya, bisa menentukan ke sertifikasi, bisa menentukan ke TPP dan lain sebagainya. Jadi mohon Bapak Ibu, jangan sampai ada semacam anggapan bahwa SKP ini bagi mereka yang naik pangkat saja, tidak. Jadi SKP ini hal yang sangat penting bagi kita sebagai ASN untuk selalu membuatnya, karena menunjukkan eksistensi kita sebagai ASN itu masih ada. Yang kedua, dengan adanya pertemuan ini, alhamdulillah segala progres yang ada, baik itu nanti progres di PMM dan di kinerja sudah disampaikan oleh kawan-kawan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada kepala sekolah. Dan yang saya sampaikan yang terakhir ini mengenai pengiriman daripada hasil daripada PMM Bapak Ibu, yang PMM ini kan terakhir tanggal 31 Desember jam 00 itu semuanya sudah selesai. Kemudian seminggu sebelum itu, seminggu sebelum tanggal 31 Desember dan terakhir seminggu sesudah tanggal 31 Desember, artinya tanggal 5 itu data semua itu harus disampaikan kepada kepala dinas. Kepala sekolah menyampaikan data PMM-nya untuk guru, kemudian pengawas juga harus mengirimkan data kepala sekolahnya ke kepala dinas untuk ditinjau atau direkomendasikan nanti. Nah, mungkin itu saya. Terkendala sinyal mungkin. Putus sinyalnya. Dapat saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Kemudian saya juga mungkin ada kata-kata yang kurang baik atau tidak dipahami oleh Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit keluar ya Bapak Ibu. Oke.